Hai, selamat tahun baru 2026. Sebelumnya aku mau bilang kalau aku sudah lama nggak melakukan challenge. Aku juga sudah lama nggak mendisiplinkan diriku karena ada berbagai hal yang sudah aku lakukan. Jadi di 2026 ini aku mau bikin challenge atau game untuk diriku sendiri di mana musuhnya adalah kemalasanku, moodku, alasanku atau hal-hal yang nggak bikin aku produktif lah sebelumnya. Jadi 2026 ini akan ku jadikan tahun yang apa ya? Selesaikan satu goals gitulah rencananya. Terus um, dan mungkin challenge-nya akan ku tambahi sesuai dengan kebutuhanku. Jadi, kalau dipikir-pikir selama 2025 ada tiga hal urgent yang mungkin akan ku jadikan apa ya, pedoman lah ke depannya. Yang pertama itu adalah tidak ada waktu yang ideal, tidak ada waktu yang ideal untuk melakukan sesuatu. Misalnya, selama ini aku selalu berpikir kalau dari jam 7 sampai jam 9 itu selesaikan pekerjaan rumah semuanya, dari jam 9 sampai jam 12 aku bisa olahraga, terus jam 12 sampai jam 2 aku bisa ngurus anak, ngurus suami, dari jam begitu misalnya seperti itulah kan. Ternyata realisasinya nggak seperti itu juga. Misalnya kayak ada pekerjaan rumah yang dari jam 7 sampai jam 12, dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang baru selesai pekerjaan rumah itu, dan alhasil olahraganya enggak misalnya gitu kan. Terus nanti jam 12 itu nggak mood, jadi dari jam 2 ke bawah itu nggak mood lalu olahraga kan. Alhasil dalam satu hari itu di skip olahraganya gitu. Hari kedua pun mungkin tak begitu juga, atau hari ketiga malah aku nggak mood sama sekali gitu ngerjakannya. Jadi selanjutnya daripada aku nanti berpikir jam sekian, mengalokasikan waktu itu jam sekian ke jam sekian harus di setting gitu waktunya kan. Dari jam sekian ke jam sekian harus olahraga pun ceritanya ya nggak bisa kayak gitu. Misalnya kayak kemarin itu kan aku harus olahraga gitu jam 9 ke jam 12. Ternyata nggak bisa, ada di permintaan si bos misalnya tamu check in kan ini, atau misalnya ada aku tiba-tiba nggak sekolah atau gimana gitu. Jadi ya nggak bisa gitu. Kalau misalnya aku mau olahraga harus kalau misalnya jam 9 ke jam 12 nggak bisa, bisa aja kan dari jam 2 sampai jam 4 misalnya aku olahraga, atau misalnya nggak bisa sama sekali misalnya tengah malam kayak stretching yang ringan-ringan kayak atau apa kayak gitu. Misalnya dia pokoknya eh, menggerakkan badan lah, atau misalnya memang kalau selama sebagai ibu rumah tangga baru bergeraknya tubuh hawa ya kan. Cuman maunya yang kayak ngikuti di YouTube itu loh gitu, stretching lah apa latihan kaki 15 menit gitu, mau aku kayak gitu karena umur kan sudah 30 ke atas gitu kan. Jadi ya itu nggak ada waktu yang ideal untuk mengerjakan sesuatu. Contoh lagi yang kedua adalah misalnya aku menulis nih dari jam 7 sampai jam 12 aku udah rencana aku, oh ini kerjaanku nulis atau mengupdate skill atau apalah gitu kerjaanku itu, ternyata nggak bisa gitu. Jam 7 jam 12 misalnya entah aku pergi ke apa mengisi token kayak apa kayak gitu, ngerjain ini kayak, atau misalnya anakku ada PR atau bantu dia lah gitu misalnya dengan menghadapi dia dengan segala moodnya gitu. Jadi ya alhasil aku kecapean, atau misalnya ada pekerjaan berat dari pagi ke siang dan aku nggak sanggup lagi malamnya, dan aku harus tidur cepat gitu. Jadi intinya nggak ada waktu yang ideal untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah jangan jadi perfeksionis. Ini mungkin klise, tapi contohnya misalnya kalau olahraga, aku biasanya itu suka ada kardionya, ada sisi kardionya. Karena kardio itu yang aku suka. Karena misalnya kayak dance workout itu kan enak gitu ya kan, kayak melompat-lompat apa segala macam. Aku suka gitu dengan sesi yang itu gitu. Tapi kalau misalnya waktuku cuma 15 menit gitu, dan yang ku tonton video itu tutorial 15 menit olahraga misalnya menggunakan dumbbell 15 menit gitu ya kan. Kan sesi untuk kardionya kan gak ada gitu kan. Sementara kalau kardionya aja nggak ada sisi dumbbellnya gitu, jadi kayak ada yang kurang gitu kalau waktunya sedikit gitu. Padahal sebenarnya kalau 15 menit aja yang penting badan aku bergerak, maksudnya yang penting memenuhi target berolahraga misalnya gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apanya ya kan, besok bisa aku kardio tas 3 jam aku sekalian bisanya. Cuman karena mungkin perasaan aku tuh pengen perfeksionis lah, atau misalnya kalau nggak pakai kardio nggak enak gitu misalnya kan. Dan terakhir nggak aku kerjakan karena 15 menit scroll scroll medsos aja deh gitu, nggak terasa kan 15 menit itu. Jadi kayak ya waktunya habis begitu-gitu aja karena kita itu pengen perfeksionis, karena pengen sesinya itu harus lengkap, harus kerjakan ini kerjaan itu gitu kan. Jadi intinya kayak gitu. Sebenarnya aku harus harus menyadari diriku sendiri, menyadarkan diriku sendiri bahwa ya waktu itu berharga gitu loh, walaupun 15 menit 20 menit gitu. Ya aku kerjakan aja, lakukan aja apa yang bisa aku isi dengan 15 menit itu, ya kan. Terus yang kedua itu contohnya jangan jadi perfeksionis adalah kau melakukan apapun akan selalu ada yang lebih gitu loh. Misalnya kau tuh merasa kau tuh jago ini gitu kan, atau kau tuh merasa paling produktif gitu ya kan sebagai ibu-ibu misalnya gitu, tetap aja ada yang lebih gitu loh, ada yang lebih gitu. Jadi jangan jangan berpikir bahwa eh, gimana ya, membandingkan dirimu sama orang lain gitu loh, karena akan selalu ada yang lebih gitu. Di atas awan tuh selalu ada awan gitu. Oke, yang ketiga adalah tips untuk diriku sendiri supaya nggak insecure. Yang pertama itu bukan pertama ya, ini tips untuk tidak insecure itu menurutku. Karena kenapa kita insecure kebanyakan? Karena kita itu terlalu banyak mandangnya itu keluar gitu, nggak mandang diri sendiri. Padahal sebenarnya pernah aku ada beberapa kali aku perhatikan gitu kan, misalnya dalam selama 2 atau 3 hari itu kerjakan untuk diriku sendiri gitu misalnya kan, kayak ada
ada suatu momen di mana aku melihat seseorang kayaknya dia tuh nggak bekerja keras seperti aku misalnya gitu kan. Kenapa kehidupannya lebih gitu misalnya kan di mata aku gitu. Tapi setelah aku sadari aku kurang mendedikasikan waktu untuk membangun diriku sendiri gitu. Gimana ya dibilang ya? Ya hilang perasaan insecure itu. Artinya kayak eh, kau itu hanya butuh untuk mengurus dirimu sendiri gitu. Tapi ini adalah masalah self development ya, bukan masalah perpolitikan atau gimana. Karena soalnya kita sebagai warga negara, bos, menurutku ya apalah, wajib lah berisik gitu. Karena kita gak usah lah jauh-jauh harus beliin minimarket atau gimana. Kita bayar listrik, bro, bayar listrik. Itu udah pajaknya. Jadi oh ya oke, fine. Aku bicara tentang self development dulu ya. Intinya, caraku mengurangi insecure itu menurutku adalah lebih banyak dedikasikan waktu untuk diri sendiri. Misalnya kayak aku lah misalnya kan, kemarin itu kan karena pikiranku tuh ke banyak orang lain yang merasa iya ya kok bisa ya aku nggak kayak gitu, kok aku nggak kayak gitu ya, kehidupanku kok kurang ya dari apa yang ku inginkan gitu, kenapa ya dia bisa dapat misalnya gitu kan waktu itu pikiran. Tapi setelah ku coba selama 3 hari aku mendedikasikan waktu untuk diriku 100% misalnya kan, kayak oh hari ini aku udah massage belum, hari ini aku sudah pakai skincare belum, hari ini aku sudah ngapain aja, atau baca buku atau apalah aku kerjakan gitu misalnya, pokoknya menyibukkan waktu untuk diriku sendiri. Lama-lama perasaan kayak insecure atau malah kayak iri sama orang atau apa berkurang sendiri, bro, serius. Kayak capek kali aku mikirnya itu, kayak udah bagus sekali kehidupanku gitu ya kan. Ini tentang self development, sekali lagi ya, sekali lagi ini tentang self development, bukan tentang perpolitikan. Soalnya sebagai warga negara wajib melek sama hal kayak gitu. Karena coba lah, aduh, udahlah, intinya kayak gitulah. Jadi aku ceritakan ya, jadi ada 3 poin yang ku garis besar, ku garisi untuk bisa nanti ku aplikasikan ke 2026 ini. Dan ini tahun baru ya,